Selamat datang di channel Movie Freak. Alur film kali ini berjudul Gemini Man yang dirilis tahun 2019 dan skor rating 5,7 di IMDb. Dengan genre action dan science fiksi, konsep awal film Gemini Man ini sebenarnya telah dibuat dari tahun 1997. Tapi karena terbatasnya teknologi saat itu, barulah filmnya bisa dibuat di tahun 2018. Di sini gue bakal ngasih full spoiler. Buat kalian yang berminat nonton langsung bisa skip video ini. Tapi kalau kalian lebih suka nonton di channel ini, gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke alur filmnya. Copy that. Di awal film kita diperlihatkan seorang laki-laki bernama Henry Brogan. Henry merupakan seorang pembunuh yang sedang mengincar seorang teroris di sebuah kereta. Di dalam kereta tersebut terdapat informan Henry yang bernama Marino. Dia bertugas untuk memberikan Henry instruksi tentang posisi target mereka. 238 km/h and holding steady. Sesaat Henry ingin menembak, tiba-tiba saja seorang anak kecil mendekati targetnya. Karena hal tersebut, terpaksa Henry harus merubah arah tembakannya. Clear. Confirm. Dan saat anak kecil tersebut sudah menjauh, Henry pun mendapatkan instruksi untuk menembak. Saat Henry menemui Marino, dia memperlihatkan video dari sang korban yang tertembak tepat di lehernya. Delete it. I'll delete it. All right. Lalu scene pun beralih ke kediaman Henry. Tak lama kemudian datang seseorang yang bernama Dell. Dan ternyata Dell merupakan pimpinan Henry dari Defense Intelligence Agency atau disingkat DIA. They don't have the history you do. I'm just not gonna trust a new guy like I trust you. Di sini Henry pun mengatakan kalau dia merasa kecewa dengan dirinya sendiri karena tembakannya yang meleset. Pada awalnya Henry mengincar kepala. Seandainya Henry meleset sedikit lagi, kemungkinan anak kecil yang mendekati target akan menjadi korban juga. I got lucky. So what do I do now? Setelah melakukan 72 pembunuhan yang berhasil dilakukannya, Henry pun merasa kalau dirinya sudah tua dan sudah saatnya dia untuk pensiun. Deep down, it's like I just want some peace. Keesokan harinya, Henry pergi ke sebuah dermaga untuk menyewa kapal. Di sini, dia bertemu dengan seorang cewek yang bernama Danny. I'm Danny. And Henry. So what are you fishing for? Peace and quiet. Saat sedang asik ngobrol, tiba-tiba ada seekor lebah yang mendekati Henry. Karena Henry memiliki alergi parah terhadap lebah, dengan cepat Henry langsung membunuh lebah tersebut. Live and let live guy, I take it. I'm deathly allergic to bees. Saat Henry berlayar, ternyata dia menemui temannya yang bernama Jack. Setelah basa-basi nggak penting, Jack tiba-tiba memberikan Henry sebuah info mengejutkan. I AMF'd him in Liège. I tell you who he was. Ternyata korban dari pembunuhan yang dilakukan Henry sebelumnya merupakan seorang ilmuwan ahli biologi dan bukannya seorang teroris. Lalu Henry pun ingin memastikan informasi tersebut dengan menemui langsung orang yang memberikan informasi tersebut kepada Jack. I just want you to be careful. Dan ternyata Henry selama ini sudah diawasi dari satelit oleh pimpinan organisasinya, sehingga pembicaraan yang mereka lakukan ketahuan oleh pimpinannya yang bernama Janet dan Clay. Standard protocol for retirement, he'll be contained. It's a pity. I always liked Henry. Karena sudah membohongi Henry, mereka pun takut kalau Henry akan membongkar semua kejahatan mereka. Dan Clay menyarankan untuk membungkam Henry sebelum dia mendapatkan semua kebenaran informasinya. Tell my team that Henry's gone rogue. I can handle this. You don't have anyone who can take out Henry Brogan. Lalu Clay pun menyarankan Janet menggunakan Gemini untuk mengatasi Henry. Tapi Janet bersikeras untuk tidak menggunakan Gemini dan lebih memilih memfitnah Henry sebagai pengkhianat.
We'll clean up our own messes, thank you. Please. Surprise me. Beralih ke Henry, di dalam kapalnya Henry menemukan sebuah alat penyadap, dan hal tersebut membuatnya curiga dengan cewek yang dia temui tadi. Henry pun yakin kalau dia salah satu agen yang bertugas untuk mengawasinya. Okay. Did Patterson send you to surveil me? Saat Henry menginterogasinya, Danny bersikeras tak tahu apa-apa. Dan karena obrolan mereka terganggu karena ada orang yang datang, Henry pun memutuskan untuk mengajak Danny makan malam. Pelican Point, Sunday nights, they have a great band. We'll need a 12-volt bilge pump. All right, I'll see you at 7. Saat Henry menemui Danny lagi, Henry pun memberikan sebuah fotokopian berisi identitas yang menyatakan kalau dia adalah seorang agen. Well, now I'm burned. Dan kali ini Danny pun mengakui kalau dia memang mengawasi Henry. Karena sudah terbongkar, Danny pun terpaksa harus pergi keesokan harinya. Well, this is adios, Henry. I'll probably be sent somewhere else tomorrow. Watch your six out there. You too. Lalu scene beralih ke Jack, dan mendadak Jack mendapatkan serangan di kapalnya dan meninggoy saat itu juga. Saat tengah malam, Henry mendadak terbangun dan menyadari ada orang yang diam-diam masuk ke halaman rumahnya. Henry pun mencari senjatanya sekaligus menelepon Jack. Tapi karena tak terhubung, Henry pun tahu kalau Jack sudah terbunuh. Henry pun menghubungi Marino untuk memberinya peringatan bahaya dan harus segera mencari tempat aman. Akan tetapi, Get out of there now. Do not go home. Do not go to your girl's house. God, come on, Henry, man, stop. ya, Marino pun terbunuh saat itu juga. Henry pun menggunakan jalur rahasia untuk kabur dari rumahnya dan membantai semua tim pembunuh satu persatu. Lalu Henry pun mendatangi rumah Danny. Karena Danny sudah melakukan kontak dengannya, Henry yakin kalau Danny juga akan diincar oleh tim pembunuh. Karena hal tersebut, Henry pun mengajak Danny pergi ke tempat aman. Feeling the call of the sea? Akan tetapi Danny yang memiliki kemampuan bertarung cukup hebat berhasil melumpuhkan tim pembunuh tersebut. Keesokan paginya, Henry dan Danny pun berlabuh di sebuah pantai dan menunggu bantuan dari salah satu sahabat Henry. Tak lama kemudian, sebuah pesawat pun datang. Oh, man. Sahabat Henry ini bernama Baron. Dia merupakan salah satu pilot terbaik yang pernah Henry kenal. Kinda in the shit here, man. Anyone follow you? There will. Let's go. Lalu mereka menuju kota Columbia untuk bersembunyi. Saat sudah sampai, Henry pun mencoba untuk menghubungi Dale untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Henry, you're okay. Thank God. Stop it. My kid's goddamn school. What the hell is all of this? Di sini Dale pun menjelaskan kalau ternyata orang yang dibunuh Henry di kereta merupakan ilmuwan dari proyek Gemini. Clay merupakan pimpinan dari proyek tersebut dan dia berniat membungkam sang ilmuwan agar proyeknya tak ketahuan. Clay pun memalsukan dokumen sang ilmuwan sehingga dia masuk ke dalam daftar target pembunuhan yang dilakukan oleh Henry. I'll be pulling triggers for Clay Veris. But I need both of you to come back. To what, Dal? Lalu Henry pun menceritakan kalau dia dan Baron pernah ingin direkrut ke proyek Gemini, akan tetapi mereka berdua menolaknya. Di sini Henry juga menjelaskan kalau proyek Gemini merupakan pasukan pembunuh elit khusus yang diciptakan untuk melakukan serangkaian misi tanpa meninggalkan jejak. Any way he sees fit. That's Gemini. Or you want somebody to train your death squad. Saat mereka sedang beristirahat, mendadak Henry menyadari kalau sudah ada orang yang mengincar dirinya. Lalu Henry pun menyuruh Baron untuk melindungi Danny, sedangkan Henry akan memancing orang yang akan membunuhnya untuk menjauh dari tempat mereka. Henry pun bergegas keluar dan baku tembak pun terjadi.
Saat Henry bersembunyi dan bersiap menembak pelaku, di sini Henry menyadari kalau sosok pembunuhnya sangat mirip dengannya, hanya saja terlihat lebih muda. Lalu Henry pun kembali berlindung ke dalam sebuah bangunan dan terjadi baku tembak di sana. Saat Henry berusaha kabur, Henry hampir terkena tembakan. Dan terpaksa Henry harus merebut motor orang lain untuk secepatnya menjauh. Saat Henry merasa yakin kalau dia berhasil menjauhi sang pembunuh, tiba-tiba kejar-kejaran menggunakan motor pun terjadi, dan di sini sangat terlihat kalau sang pembunuh memiliki skill yang sangat hebat. Lalu tak lama kemudian Henry pun berhasil dijatuhkan, dan di sini pembunuh menghajar Henry menggunakan kendaraannya. Henry pun kewalahan sampai akhirnya tibalah para polisi Kolombia, sedangkan sang pembunuh sudah lebih dulu kabur. Henry pun sempat ditahan, tapi untungnya Danny mampu mengeluarkan Henry dari penjara. Sir. Thank you, Captain. No problem. Your place is burned. Give me somewhere I can see him coming. Tak berselang lama, Henry pun merencanakan untuk pergi ke Budapest agar bisa menemui informan yang diberitahukan oleh Jack. Saat mereka di dalam pesawat, sambil merawat luka Henry, Danny pun mempertanyakan soal kemiripan sang pembunuh. Dari kemampuan bertarung hingga wajah yang sangat mirip dengan Henry, awalnya Danny mengira si pembunuh tersebut merupakan anak dari Henry. Possible that you could have had a kid without knowing it. Tapi Henry sendiri merasa kalau dia tak pernah berhubungan dengan wanita kecuali Danny. Relationship? No, not unless we count you. Di sisi lain, orang yang memburu Henry ini diberi nama Junior. Saat ini dia sedang beristirahat di markas pelatihan Gemini. Tak lama kemudian, Clay menemuinya untuk memberikan info kalau Henry sudah sampai di Budapest dan memerintahkan untuk segera mengejarnya. Thank you for your time. Saat mereka sudah sampai di Budapest, Danny menemui seseorang dan menyuruhnya untuk menganalisa DNA dari darah Henry dan topi Junior yang tertinggal. This I need in 2 hours. Dan saat hasilnya sudah keluar, faktanya adalah DNA Henry dan Junior memiliki DNA yang sama persis. Itu artinya Junior merupakan manusia kloningan alias manusia buatan yang berasal dari DNA Henry. Not close, identical. He's your clone. Karena itulah dia memiliki bakat Henry sebagai pembunuh terbaik, dan bedanya dengan Henry hanyalah dari segi usia. Mr. Brogan. Lalu Henry pun menemui informan Jack yang bernama Yuri. Di sini Yuri menjelaskan kalau proyek Gemini dikembangkan untuk membuat seorang manusia kloningan dan dididik dari kecil menjadi pembunuh yang sempurna. Dengan memodifikasi DNA Henry, terlahirlah sekelompok pembunuh elit tanpa hati nurani. Clayton there is displaying God with DNA. I wish you luck. Lalu Henry pun berencana untuk mencoba mengajak Junior ngobrol dengan Danny sebagai umpannya. Saat malam hari, Junior pun berhasil menangkap Danny dan bermaksud untuk menjadikannya sandera. Before we go any further, I'm gonna need you to strip. Need to be certain you're not wearing a wire.
Setelah menggeledah seluruh badannya, dia pun menelepon Henry agar mau menyerahkan diri di sebuah lokasi yang dinamakan terowongan katakombi. Lalu Danny pun dibawa Junior menuju terowongan, dan Danny terus mengajaknya bicara agar Junior berhenti mengejar Henry. You two have a lot in common. I doubt that. He's got a big heart, like you. Sesampainya di terowongan, Junior pun menyiapkan beberapa jebakan dan juga memadamkan listrik. Gas mask and night vision, very smart. Over there. Dang, it doesn't... Better. Mendadak, ya, dengan cepat Henry berhasil melumpuhkan Junior karena Henry tahu semua trik jebakan tersebut dari info yang diberikan Danny. Thank you. Thanks for the tip on the grenade. You were talking to him the whole time. Yeah. Lalu Henry pun berusaha untuk meyakinkan Junior bahwa dirinya adalah manusia kloningan dan selama ini dia sudah dibohongi oleh Clay. Shit, how you know anything? Look at me! Go, your father took my blood and he cloned me. Our DNA is identical. He's been lying to you the whole time. Tapi sayangnya Junior bersikeras kalau dia bukanlah orang yang sama. Dan terjadi lagi pertarungan sengit antara mereka berdua. Henry pun harus bisa mengalahkan Junior walau sangat terlihat perbedaan kecepatan dan kemampuan fisik. Pada akhirnya Henry pun kalah dan dengan terpaksa Danny hanya bisa mengancamnya agar tak membunuh Henry. Junior yang terdesak pun memilih untuk kabur. Right now! Beralih ke Junior, sesampainya di markas Gemini dia langsung menemui Clay yang selama ini dia anggap ayahnya. Tujuan Junior menemui Clay yaitu menanyakan kebenaran yang sesungguhnya. Di luar dugaan, Clay sama sekali tak mengelak, dia pun mengatakan tujuan sebenarnya. Selama ini Junior sudah dibohongi Clay dengan mengatakan kalau dia anak yatim piatu yang dibuang begitu saja. Di sini Clay bersikeras memberikan alasan kalau dia ingin menjadikan Junior sebagai orang yang hebat melebihi Henry. To give you all of Henry's gifts without his pain, and I did. You're better than that. Lalu scene beralih ke Henry dan teman-temannya. Saat mereka sampai di suatu tempat, mendadak Junior sudah mencegat mereka dan menembak Henry menggunakan racun lebah. What was in that? Bee venom. Karena alerginya, Henry pun lumpuh seketika. Entah apa maksudnya, setelah melihat Henry yang tak berdaya, Junior pun memberikan suntikan antidotnya. You'll be fine. I'm sorry. Baron pun bingung bagaimana caranya Junior bisa tahu lokasi mereka, dan ternyata selama ini di tubuh Henry sudah ditanam alat pelacak yang ditanam saat Henry melakukan operasi. Junior pun membuktikan perkataannya dengan mengeluarkan alat pelacak yang ditanam di dalam lengan Henry. Varys, can you take us to him? Dan di sini mereka pun mengatakan dengan jelas kalau mereka bertujuan untuk membunuh Clay agar proyek Gemini bisa dihentikan. Selama perjalanan, Junior pun menanyakan tentang sejarah hidup Henry, termasuk orang tuanya. Selama bercerita, Henry meyakinkan Junior kalau dia bisa hidup bebas tanpa harus jadi pembunuh dan menjalani hidup layaknya manusia biasa. Henry juga mengatakan kalau dia bisa membangun keluarga, yang mana hal tersebut juga menjadi keinginan Henry yang gagal dia capai. Husband, father, be ashamed to waste these gifts a second time around. Kini tujuan Junior pun berubah dan dia berpikir untuk membantu Henry menghentikan proyek Gemini. Saat mereka sampai di sebuah daerah perkomplekan, mendadak mereka mendapatkan serangan misil yang membuat Baron terbunuh. Mereka pun terpaksa bersembunyi dari semua serangan tim pembunuh yang sudah disiapkan Clay. Sedangkan Junior langsung berhasil menemui Clay dan menyuruhnya untuk menghentikan serangan.
Tapi Clay justru menyuruh Junior untuk menuntaskan misinya. Mau tak mau, Junior pun harus bergelut melawan Clay. Dengan banyaknya pasukan dan berbagai senjata berat, Henry dan Danny pun harus bertahan dan mengatasi musuh satu persatu. Kembali ke Junior, saat dia berhasil mengalahkan ayahnya, dia tak berani membunuh Clay dan hanya membuatnya pingsan. Do it. Henry dan Danny yang terpojok pun berhasil diselamatkan Junior dan juga mengatasi semua tentara yang tersisa. Thank you. Sorry I ran. Saat mereka bersiap untuk mencari jalan kabur, tiba-tiba saja mereka diserang oleh satu orang yang memiliki kemampuan yang sangat hebat. We're gonna secure now. Walau Henry dan Junior sudah bertarung bersama, orang tersebut sangat kuat, bahkan mampu menahan tembakan senjata. Henry dan Junior pun tumbang berapa kali. Dengan bantuan Danny, mereka pun berhasil meledakkan orang tersebut dan menembaki dengan senjata yang dipakainya. Back off! Dengan semua serangan tersebut, dia masih mampu bertahan. Dan saat Henry melepas topengnya, tak disangka orang tersebut juga manusia kloningan yang sama seperti Junior. I don't know why you're so angry, Henry. Tak lama kemudian, Clay pun datang dan mengatakan kalau semua yang dia buat dikarenakan tak ingin membuang nyawa tentara sia-sia. Dengan adanya manusia kloningan berkemampuan hebat, dapat menjadikan negara mereka aman dan sejahtera. No vet comes home with PTSD and kills himself. You're talking about people, Clay. Accept that, if there's a better way. Setelah mendengarkan hal tersebut, Junior pun berniat membunuh Clay agar tak ada lagi manusia kloningan seperti dirinya. Tapi sayangnya Henry menahan Junior untuk tidak membunuh Clay. We have to end this right now, okay? You're gonna break something inside of yourself. Give it to me. Dan saat Henry mengambil senjata dari Junior, tiba-tiba Henry pun membunuh Clay dengan tangannya sendiri. Beberapa hari setelahnya, Henry pun menemui Dell dan dia mengatakan kalau proyek Gemini sudah berhasil dihentikan dan tak ada lagi kloningan lain yang dibuat. I'm really sorry, Henry. Take care, Dell. Yeah, you too. 6 bulan kemudian, Henry dan Danny pun menemui Junior di sebuah universitas untuk memberikan semua dokumen identitas Junior yang kini sudah berganti nama. Jackson? It's my mother's name. Come on, I know a great place for lunch. Film pun tamat. Adegan action yang disajikan gue rasa sangat keren dan alur ceritanya juga ringan. Uniknya, Will Smith harus melakukan 2 peran sekaligus, yaitu jadi Henry dan juga Junior. Dari visualisasi dan sinematografinya juga menurut gue sangat keren. Pokoknya recommended banget lah buat ditonton langsung. Cukup itu aja dari gue. Untuk skor pribadi, film ini aku kasih nilai 8/10. Oke, like aja kalau suka, dislike kalau nggak suka. Yang penting di subscribe. Kita jumpa lagi di next video. Terima kasih.